Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Mutiah, NIM D93219096, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep umum desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Muhammad Soleh SPDI MPD. Yang pertama, pengertian desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, estetis, dan ergonomis, jadi akan menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi konsumen. Desain produk bisa juga diartikan sebagai proses dalam menciptakan produk baru yang rencananya akan dijual kepada masyarakat luas. Sedangkan pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menawarkan dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Pemasaran dalam konteks pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai sarana, peraturan, dan penanggung jawab pendidikan yang dijiwai oleh semangat ajaran dan nilai-nilai Islam dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Yang kedua, ruang lingkup dan urgensi produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Ruang lingkup desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam adalah semua hal yang berkaitan dengan pemasaran produk yang mengacu pada pendidikan. Contohnya adalah lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pentingnya desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam, alasannya yang pertama yaitu sebagai lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan untuk level apa saja, kita perlu untuk meyakinkan masyarakat dan pelanggan bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. Kedua, kita perlu meyakinkan bahwa dalam layanan jasa pendidikan yang kita lakukan sungguh sangat relevan dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, kita harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran agar jenis dan macam-macam jasa pendidikan yang dilakukan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Terakhir, agar eksistensi lembaga pendidikan yang dikelola tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas, terutama para pelanggan setia lembaga tersebut. Yang ketiga, manfaat desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Manfaat desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam diantaranya adalah 1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dalam produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep umum desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video. Terima kasih semua. Bye.